Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhana Yolanda dari kampus Tika Surya Global Yogyakarta, angkatan 25 Profesi Nurse. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang mobilisasi dini pos-SC. Mungkin di sini saya akan membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk menjelaskan tentang mobilisasi dini pos-SC. Kalau kita langsung saja. Yang pertama itu ada pengertiannya, di mana pengertiannya sendiri ialah merupakan suatu kemampuan individu untuk bergerak secara bebas, mudah dan teratur dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas guna mempertahankan kesehatannya. Nah, mobilisasi dini itu dapat dilakukan 2 jam pada postpartum normal dan 6 jam pada postpartum SC. Jadi, untuk postpartum SC itu dilakukan setelah operasi yaitu 6 jam. Kedua itu manfaat dari mobilisasi dini, di mana manfaat sendiri itu ialah memungkinkan kita mengajarkan segera untuk ibu merawat bayinya. Jadi kita sebagai perawat mengajarkan bagaimana cara merawat bayi yang baik dan benar. Yang kedua itu meningkatkan kelancaran peredaran darah. Yang ketiga mempercepat pengeluaran ASI. Jadi untuk manfaat dari mobilisasi dini itu ialah mempercepat pengeluaran ASI. Yang keempat itu otot-otot perut dan pinggul akan kembali normal sehingga otot perutnya menjadi kuat kembali dan dapat mengurangi rasa sakit. Yang kelima itu mengurangi infeksi setelah melahirkan. Nah, di mana di sini ibu yang telah melahirkan itu normal maupun sesar biasanya mempunyai luka. Nah, di sini itu manfaatnya itu yaitu mengurangi infeksi setelah melahirkan. Jadi mempercepat penyembuhan luka setelah kita melakukan operasi. Yang terakhir itu mempercepat kembalinya fungsi alat perkemihan. Di sini ada rentang gerak mobilisasi dini, di mana rentang geraknya itu yang pertama itu rentang gerak pasif, berguna untuk menjaga kelenturan otot-otot persendian dengan menggerakkan otot organ lain secara pasif. Misalnya perawat mengangkat dan menggerakkan kaki pasien. Jadi contohnya itu biasanya ini kaki, jadi kita mengangkat kakinya, udah itu kita melakukan pergerakan. Udah, kalau enggak kita hanya mengangkat apabila ibunya tidak bisa. Jadi kita hanya membantu mengangkatnya saja. Yang kedua itu rentang gerak aktif, di mana rentang gerak aktif itu untuk melatih kelenturan dan kekuatan otot secara sendi dengan cara menggunakan otot-otot secara aktif. Misalnya berbaring, pasien menggerakkan kakinya. Jadi pasiennya itu berbaring, kakinya kita angkat, baru kita melakukan pergerakan. Misalnya 1, 2, 3, 4. Udah itu kita memutar 1, 2, 3, 4. Udah berbalik arah 1, 2, 3, 4. Itu dilakukan di kaki. Yang terakhir itu rentang gerak fungsional, berguna untuk memperkuat otot-otot sendi dengan melakukan aktivitas yang diperlukan. Jadi kita itu melakukan aktivitas yang diperlukan saja. Udah itu selanjutnya itu ada tahapan pelaksanaan mobilisasi dini, di mana tahapan itu yang pertama, setelah operasi pada 6 jam pertama ibu pasca operasi seksio sesar harus tirai baring terlebih dahulu. Nah, jadi ibu yang baru operasi sesar biasanya disuruh berbaring terlebih dahulu dan istirahat terlebih dahulu selama 6 jam. Setelah 6 jam sampai 10 jam, ibu diharuskan untuk dapat miring ke kiri dan ke kanan mencegah trombosit dan tromboemboli. Jadi, di sini apabila ibu yang sudah operasi sesar biasanya itu dianjurkan untuk miring kiri dan miring kanan. Nah, apabila ibunya belum bisa, biasanya bisa dibantu dengan keluarga maupun perawat yang berada pada bangsal tersebut. Yang keempat itu ada setelah 24 jam, ibu dianjurkan untuk dapat memulai belajar untuk duduk. Nah, jadi setelah 24 jam biasanya ibunya belajar untuk duduk. Nah, apabila ibunya masih belum bisa untuk berduduk sendiri, bisa minta bantuan kepada keluarga maupun minta bantu kepada alat. Nah, yang terakhir itu setelah ibu dapat duduk dianjurkan untuk belajar berjalan. Nah, jadi setelah ibu bisa duduk, jadi ibu dianjurkan untuk melakukan jalan. Jadi jalannya itu sedikit saja. Nah, apabila ibunya belum bisa, biasanya bisa diminta bantu kepada keluarga maupun perawatnya ya. Nah, di sini ada dampak dari tidak melakukan mobilisasi dini. Nah, di sini ada dampaknya sendiri ya Bu, apabila kita tidak melakukan mobilisasi dini. Yang pertama, meningkatkan suhu tubuh. Jadi suhu tubuh ibu itu tidak normal. Yang kedua, peredaran yang abnormal. Jadi
perdarahannya itu tidak normal, yang terakhir itu involusi uterus yang tidak baik. Jadi uterusnya itu yang tidak baik. Jadi sebisa mungkin apabila ibu sudah melakukan operasi sesar maupun sudah melakukan normal, itu biasanya dianjurkan untuk melakukan pergerakan atau mobilisasi dini ya Bu ya. Itu sangat dianjurkan. Nah, itulah dari penjelasan dari saya. Apabila yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.